Untuk pertemuan hari ini, kita masih akan membahas mengenai pengujian hipotesis ya. Untuk teorinya itu sudah saya jelaskan di minggu sebelum UTS ya. Jadi untuk yang sekarang ini kita akan coba menyelesaikan contoh-contoh soal ya kaitannya dengan pengujian hipotesis. Di dalam pengujian hipotesis itu ada dua macam ya. Ada yang pertama pengujian dengan satu variabel, yang kedua pengujian dengan dua variabel. Ya, untuk yang satu variabel itu misalnya ya kita akan menguji satu nilai rata-rata. Ya, misalkan kita pengen menguji suatu rata-rata itu apakah sama dengan 3 gitu ya atau mungkin bisa yang lainnya ya. Entah itu 100 kayak atau 1000 atau berapapun ya, yang jelas ini satu variabel sama dengan suatu konstanta ya. Ya, boleh seperti ini, boleh misalkan tidak sama dengan ya dan seterusnya. Ya, yang jelas variabelnya hanya satu yaitu mu ya. Kemudian atau juga bisa satu nilai proporsi ya. Kalau proporsi berarti P. Nah, untuk yang pengujian dua variabel, ini misalnya kita pengen menguji beda dua rata-rata. Ya, berarti di situ ada mu1 dan mu2-nya ya. Nah, ini kan dua variabel ya, mu1, mu2. Nah, untuk yang hari ini kita akan discuss yang pertama ini ya, untuk pengujian satu variabel. Kalau yang nanti yang kedua ini nanti di minggu depan. Oke. Nah, ini sebetulnya untuk menentukan daerah kritisnya ya. Ini ada uji rata-rata, uji proporsi ya. Ini kaitannya dengan langkah keempat ya. Langkah ketiga ya di dalam langkah-langkah pengujian hipotesis. Ya. Di dalam langkah untuk menguji suatu hipotesis itu ada yang namanya penentuan daerah kritis ya atau menentukan kriteria pengujian ya. Kita mengingat kembali bahwa untuk melakukan pengujian hipotesis itu ada 5 langkah ya. Ada 5 langkah ya. Yang pertama itu adalah kita harus merumuskan H0 dan H1-nya ya, H0 dan H1. Ya, ini H0. Jadi ini merumuskan hipotesisnya apa gitu ya. Kemudian yang kedua menentukan taraf nyata ya, taraf nyata atau tingkat signifikansi atau signifikan level ya, taraf nyata. Kemudian yang ketiga adalah kita menentukan kriteria pengujian. Nah, kriteria pengujian itu yang seperti ini ya. Ini boleh dengan narasi atau notasi seperti ini ya. Misalkan H0 diterima jika ya, H0 ditolak jika ya, dan seterusnya. Atau juga bisa digambarkan. Nah, kalau saya lebih senangnya itu digambarkan ya daripada dituliskan dengan notasi seperti ini. Nanti akan kita jelaskan di contoh soal. Kemudian yang keempat itu adalah menghitung statistik uji ya. Menghitung statistik uji. Ini nanti ada rumusnya. Kemudian yang kelima itu adalah mengambil atau menarik suatu kesimpulannya. Nah, ini langkah-langkah ini harus hafal ya. Harus hafal dan dimengerti ya, bukan cuma hafal tapi juga dimengerti, terutama pada langkah pertama ini ya, menentukan H0 dan H1-nya. Karena langkah yang berikutnya itu tinggal mengikuti aja ya, tapi langkah yang pertama ini yang harus kita analisa berdasarkan permasalahan ya, H0-nya apa, H1-nya apa gitu ya. Nah, kemudian untuk langkah keempat, tadi langkah keempat itu kan menghitung statistik uji ya. Nah, rumusnya ini seperti ini ya. Untuk yang satu rata-rata itu ada sampel besar, sampel kecil. Sampel besar itu ketika N-nya lebih besar sama dengan 30 ya. Jadi kalau 30 ke atas itu
sudah termasuk sampel besar. Kalau kecil berarti di bawah 30 ya. Kalau sampel besar ini pakainya distribusi Z ya. Kalau sampel kecil ini pakainya distribusi T ya, ingat. Ini Z, ini T ya. Kemudian ada simpangan baku populasinya diketahui dan simpangan baku populasinya tidak diketahui ya. Kalau diketahui ya udah pakai simpangan bakunya, ini tok ya. Kalau tidak diketahui berarti pakainya S atau simpangan baku dari sampel. Ini yang dipakai yang ini aja ya. Yang kedua, jangan yang ini. Ini yang ini ya. Ini yang ini ya, gitu ya. Ini yang ini. Nah, seperti itu. Ya, ini nanti akan kita jelaskan di contoh-contoh soal ya, bagaimana cara menghitungnya. Ya, jadi ada sampel besar, sampel kecil, simpangan baku diketahui dan simpangan baku tidak diketahui. Ya. Kemudian uji hipotesis untuk proporsi. Nah, ini rumusnya seperti ini. Ini tidak ada kecil atau besar ya. Tapi semuanya pakai distribusi Z. Kalau ini kan Z itu untuk yang sampel besar, yang sampel kecilnya pakai T ya. Oke. Nah, ini kita ke contoh soal ya. Kita ke contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah tingkat kematian ikan di suatu populasi tambak rata-rata masih tetap 30 ekor atau lebih kecil dari itu ya. Data-data sebelumnya diketahui bahwa simpangan tingkat kematiannya 25 ekor. Ya, sampel yang diambil 100 untuk diteliti dan diperoleh rata-rata kematiannya 27 ekor. Apakah nilai tersebut masih dapat diterima sehingga tingkat kematiannya 30 ekor? Ya, atau kurang ya. Ujilah dengan taraf nyata 5%. Oke, ini yang pertama. Langkah pertama kita harus menentukan H0-nya apa, H1-nya apa. Ya, H1-nya apa. Ini H0-nya apa kira-kira? Nah, tadi kan mu, ini tinggal tandanya apa nih? Nah, ini kita lihat di sini ya, rata-rata masih tetap 30 ekor atau lebih kecil dari itu. Ya, 30 ekor atau lebih kecil dari itu. Berarti, nah ini, kurang dari sama dengan 30 ya. Ya, gitu ya. Masih tetap 30 ekor atau lebih dari kecil dari itu kan. Jadi 30 ekor atau lebih kecil dari itu. Berarti mu kurang dari sama dengan 30 ya ini. Kemudian kita tentukan H1-nya. H1-nya berarti lebih besar dari 30. Gitu ya. Nah, ini untuk menentukan formulasi apa namanya? Formulasi hipotesisnya ya. Kemudian yang kedua, langkah kedua itu kita menentukan taraf nyata. Taraf nyata itu sebetulnya sudah ini ya, sudah disajikan di dalam soal. Ini taraf nyatanya 5%. Ya, jadi kita tuliskan alfanya 5%. Alfa sama dengan 5%. Ya, ini alfanya 5% ya. Oke, di langkah kedua juga kita harus menentukan ujinya satu sisi atau dua sisi ya. Minggu yang sebelum UTS itu udah saya jelaskan bahwa kalau H1-nya itu tandanya kurang dari atau lebih dari ya, seperti ini, maka ini adalah uji satu sisi ya. Satu arah atau satu sisi. Kemudian kalau tandanya tidak sama dengan seperti ini adalah uji dua arah ya. Ini uji dua arah. Gitu ya. Jadi kalau tandanya seperti ini uji satu arah, ini uji dua arah. Ya. Kalau uji satu arah, nah ini nanti daerah kritisnya, ini yang akan kita tentukan di langkah ketiga ya. Daerah kritisnya ini adalah sebesar alfa ya. Jadi ini kalau untuk satu arah ini sebesar alfa. Kalau untuk dua arah ini sebesar, karena ada pada dua sisi ya, alfa per 2 ya. Jadi kalau dua arah itu ada pada dua sisinya, nanti akan dijelaskan ya. Kalau ini
ada pada satu sisi saja. Nah, kalau yang tanda H1-nya sebelah tanda H1-nya itu kurang dari, maka nanti daerah kritisnya itu ada di sebelah kiri ya. Kalau yang lebih dari, maka daerah kritisnya ada pada sebelah kanan. Nah ya, ini untuk kasus ini, langkah ketiganya adalah kita menentukan kriteria pengujian. Kita menentukan kriteria pengujian itu gambar saja ya, gambar distribusi normalnya, begitu. Nah, kemudian kita tentukan daerah kritisnya. Daerah kritis itu adalah daerah di mana H0 itu ditolak ya. Jadi, daerah di mana H0 ditolak. Ini ujinya kan satu sisi ya. Ini lebih dari kan, lebih dari yang ini ya, lebih dari. Maka daerah penolakannya itu ada di sebelah kanan. Nah, kita tuliskan di sini ya. Ya, kira-kira di sini lah ya. Kira-kira di sini, sebelah kanan. Sebesar apa? Luas ini itu sebesar alfa atau 0,05 ya. Ini kan alfanya berapa persen. Nah, ini disebut sebagai daerah kritis ya. Daerah kritis itu adalah daerah penolakan H0. Jadi kalau misalkan H0-nya itu nanti ya, Z0-nya itu nanti ya, Z0 itu yang nanti akan kita hitung di langkah keempat, ya ada pada daerah dari sini ke sana, ya. Nah ini maka H0 ditolak ya. Tapi kalau daerah sini ke sini, ya ke sana, maka H0 diterima. Ini berarti kalau daerah kritis itu daerah penolakan. Kalau yang putih ini, ya ini kan tengahnya 0 ya, ini daerah penerimaan ya. Penerimaan, gitu ya. Jadi kalau ke sana daerah penolakan, ini kalau ke sini daerah penerimaan. Ya, begitu. Nah, terus kemudian kita harus menentukan nilai Z-nya di sini berapa. Kalau ini tadi luasnya 0,05, maka di sini berapa gitu loh ya. Ini berada pada Z positif ya, karena ini kan 0 di sini. Maka ini ada pada Z positif. Nah, kita lihat di tabel Z ya. Nah, di sini berapa ya. Lihatnya adalah dari dalam ya. Jadi ini kan tabel Z, nah dari sini, dari arah dalam, kita cari 0,05 ya. Biasanya kan 4 angka ya, 0,0500 gitu ya. Nah, ini berapa? Kesininya 1,6, sininya 0,04 ya. Kalau kalian tidak percaya, coba dicek ya. Berarti ini ke sini, ini ke sini. Ini berarti 1,64. Oh, nilai Z-nya berarti di sini 1,64 gitu loh. Ya. Jadi kalau nanti Z hitungnya akan kita hitung pada langkah keempat itu lebih besar dari 1,64, maka ini masuk ke daerah kritis. Ya. Artinya H0-nya ditolak. Tapi kalau lebih kecil dari 1,64 ke sini, ya maka H0-nya diterima. Gitu ya. Jadi yang ditolak atau diterimanya H0 ya. Kalau H1 itu implikasinya, kalau H0-nya ditolak berarti H1-nya diterima. Kalau H0-nya diterima, maka H1-nya ditolak gitu ya. Kemudian langkah keempat. Langkah keempat itu adalah menentukan Z0 atau saya lebih senangnya itu bilangnya Z hitung ya. Karena kita akan menghitung ya. Ini adalah nilai Z tabel ya sebetulnya nih. Ini kan dari tabel ya, berasal dari tabel sini. Nah, kita akan melihat Z hitungnya. Z hitungnya itu rumusnya, nah kembali ke yang tadi ya. Rumusnya kembali ke yang tadi, kita lihat patokannya yang ini ya. Itu sampelnya kan 100 ya. 100 berarti sampel besar jelas ya, berarti pakai Z. Kemudian simpangan baku populasinya ada atau tidak? Ada ya tadi. Ada. Nah, ini 25 ekor kan simpangan baku. Sehingga apa? Rumusnya ya udah tinggal pakai aja yang mana yang ini ya. X bar kurangi mu 0 per to per akar N ya. Coba kalau kita terapkan di sini ya, berarti Z hitungnya sama dengan X bar. X barnya mana? X bar itu adalah rata-rata dari sampel ya.
Berarti ini ya, kan ngambil sampelnya 100, rata-ratanya berapa? 27. Ya. Dikurangi mu. Mu mana? Mu itu ini ya, yang ada di dalam hipotesis ya, mu 0. 30 ya, per to 25 ya, per akar 100. Per akar N ya. Nah, ini berapa nih? Ini minus 3. Ini 25 per 10 ya, akar 100 kan 10. 2,5. Ini berapa? 3 per 2,5. Coba dicek. Min 1,2. Minus 1,2 ya. Oke, ini minus hasilnya. Minus 1,2. Minus 1,2 di mana? Kita lihat di sini. Ini kan sumbu Z kan? Sumbu Z. Minus ini kan 0. Nah, berarti kan sebelah kirinya. Ini minus 1,2 katakanlah di sini ya. Berarti kita lihat ini ada di daerah penerimaan H0 ya. Kalau di sini daerah penolakan. Kalau di sini daerah penerimaan. Artinya apa? Nah, 5 kesimpulannya adalah berarti menerima H0 gitu loh. Ya. Berarti menolak H1. Ya, apa sih H0 itu? Kembalikan lagi ke sini. Oh iya, berarti rata-rata tingkat kematiannya kurang dari sama dengan 30. Ya, berarti artinya masih kecil gitu ya, kira-kira gitu. Oh, masih kecil nih, kurang dari 30 gitu ya. Kalau misalkan lebih dari 30 ya mungkin ada treatment khusus gitu ya, tapi ini ternyata setelah diuji rata-ratanya masih kecil kok, kurang dari 30 gitu ya. Nah, seperti itu ya untuk pengujian hipotesis. Ini contoh yang pertama. Silakan kalau mau di-capture ya, ditulis. Ada pertanyaan nggak? Pak, kan tadi kata Bapak daerah kritis yang itu kan H0 ditolak. Kalau misalkan masih, berarti kan H1 ke arah kiri. Kalau misalkan kan kirinya ada. Gimana? Gimana sih? Kan Gimana? tadi kata Bapak kan kalau daerah kritisnya kan karena itu daerah kritis itu tergantung itunya atau gimana Pak? Iya, daerah krisis tergantung alfa ya. Berarti kalau dua-duanya, berarti itu daerah H1 diterima itu ada di tengah-tengah di antara daerah kritis itu. Iya, ya kalau dua-duanya ya berarti dua arah yang ini ya. Yang ini. Nanti kalau misalkan H1-nya tandanya seperti ini, tidak sama dengan ya. Ini nanti dua arah. Di mana nanti ini dibagi dua, alfa per 2. Kalau ini kan satu arah, berarti alfanya utuh di sini sebelah kanan ya, 0,05. Gitu, oke ya. Oke, kita untuk pemantapan coba contoh berikutnya. Nah ini ya, populasi ikan lemuru hasil tangkapan. Nah ini suatu alat ya, panjangnya 80 cm dengan simpangan baku 7 cm. Ya, setelah 3 tahun beroperasi, konsumen meragukan panjang ikan tersebut. Ya, jadi yang biasanya 80 cm, nah ini ada customer yang meragukan ya. Ini kayaknya kurang deh dari 80 gitu ya. Atau meragukan itu dua berarti ya, bisa jadi kurang atau juga bisa jadi juga lebih ya. Ini kayaknya kok panjang banget ya, lebih dari 80 gitu. Guna meyakinkan keabsahan hipotesis itu, seorang peneliti mengambil sampel acak 100 ya dan diperoleh perhitungan panjang. Rata-rata ikannya 83 dengan standar deviasinya tetap.
Nah, apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang ikan lemburu yang dihasilkan alat tangkapan itu 80 cm pada tingkat signifikansi 5%? Ya. Nah, langkah pertama, ini kita sama seperti sebelumnya ya, harus menentukan hak nolnya apa, hak satunya apa, gitu ya. Ini hak nolnya apa nih? Nah, kalau kita lihat di sini kan nih ya, sama dengan 80 ya. Dihasilkan alat tangkap sama dengan 80 ya. Udah, berarti mu hak nolnya mu sama dengan 80 gitu loh. Ya. Berarti hak satunya mu tidak sama dengan 80 gitu ya. Kan meragukan kan berarti tidak sama dengan 80 ya. Bisa jadi kurang dari ya, bisa jadi juga 8 apa kurang dari lebih dari 80 ya. Gitu ya. Jadi ini dari mana? Ini ya dari sini sebetulnya nih. Ini kan ada kata-kata sama dengan 80. Oke, kemudian langkah kedua itu kita menentukan taraf nyatanya. Berapa? 5%. Oke, berarti ini kita tuliskan alfanya sama dengan 0,05. Ujinya satu arah apa dua arah? H1-nya tandanya seperti ini, berarti ujinya dua arah ya. Ya, tandanya seperti ini dua arah. Berarti kalau begitu alfanya dibagi 2, berarti alfa per 2 sama dengan 0,025 gitu ya. Nah ini. Langkah ketiga, ini kita menentukan daerah kritis atau menentukan kriteria pengujian. Digambar saja begitu ya. Nah, berarti daerah kritisnya ada pada dua arah, ada pada dua sisi ya. Dari sini dan di sini. Ya, jadi yang diarsirnya ada dua. Kalau tadi kan ada satu ya, karena satu arah. Kalau ini ada dua yang diarsirnya. Ya. Nah, di sini itu luasnya adalah sebesar 0,025 ya. Ini juga sama sebesar 0,025 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat Z-nya di sini berapa? Di sini berapa? Ini sudah jelas Z-nya positif ya. Ini sudah jelas Z-nya negatif. Coba kita lihat di tabel ya. Nah, saya sudah melihat ya, di tabel. Ini hasilnya itu adalah ini 1,96 dan di sininya negatif ya 1,96. Jadi angkanya sama tapi yang satu negatif satu positif gitu ya. Nah, ini nanti kalau nanti yang langkah keempat Z-nya itu ke sini atau ke sana, dari sini ke sana ya. Ini nanti hak nolnya ditolak. Tapi kalau diantaranya ya, diantaranya ini dan ini maka hak nolnya diterima gitu ya. Nah, kita lihat langkah keempat. Langkah keempat rumusnya gimana? N-nya 100, berarti sampel besar ya, pakai distribusi Z. Kemudian, apa lagi? Simpangan bakunya diketahui nggak? Ada ya, simpangan bakunya ada ini ya, 7 cm. Berarti tetap pakai rumus yang kedua ya, pakai rumus yang kedua. Z sama dengan apa? X bar, mana X barnya? 83 ya ini nih. 83 dikurangi mu yang ada di hipotesis ya 80 per 7 ya atau per akar berapa? Akar 100 ya, per akar 100. Ya, per akar 100. 83 kurang 83 per ya 7 dibagi akar 100. Akar 100 kan 10, berarti 7 bagi 10 0,7 ya. Nah, ini berapa coba? Dicek.
Ini berapa? 3 per 0,7 berapa? Berapa? Halo? Ini pada kemana sih? Ada nggak nih? Halo? 28. 8. Ada nggak sih? Pada hadir kan? 4,28. 4,28. Ya, 4,28 ya. Ini 4,28. 4,28 di mana? 4,28 ya di sini nih ya. Jauh. Ya, kira-kira di sinilah ya. 4,28. Ini kan terus ke sana ya. Jadi terus aja ke sana, nggak ada batasnya ya. Walaupun ini berhimpit, tapi walaupun ini berdekatan, tapi tidak pernah berhimpit ya. Waktu di kelas saya pernah jelaskan ya. Ini 4,8 di sini. Artinya apa? Ada pada daerah penolakan H0 ya. Benar tuh? Ya, ini kan daerah penolakan nih. Ya. Sehingga apa? Sehingga langkah kelima kesimpulannya adalah menolak H0. Artinya apa? Kalau menolak H0 berarti menerima H1. Apa itu? Nah, kita balikin lagi. H1 apa sih? H0 apa itu ya? Berarti menerima H1. Artinya apa? Ya ini yang diterima kan. Mu sudah tidak sama dengan 80. Ya, artinya alat tersebut ya, alat Purseine itu sudah tidak stabil lagi ya. Sudah tidak stabil. Ada pergeseran sehingga dia tidak sama dengan 80 lagi rata-ratanya. Ya. Mungkin kalau di produksi itu perlu didata ulang ya, atau dikalibrasi ulang gitu ya. Oke, ini untuk yang dua arah seperti ini contohnya ya. Silakan di capture ya. Soalnya di materi saya itu nggak ada jawabannya. Ada sih. Ya. Ini saya juga dari beberapa ini ya, dari beberapa sumber lah di internet ya. Ini kita jelaskan di sini. Oke, ini apa sih? Nah, kalau di sini jawabannya ada lagi nih. Sama ya. Ini menolak H0 ditolak sehingga H1 diterima. Pada taraf nyata 5% terdapat perbedaan signifikan antara 83 dengan mu. Ya, jadi ada perbedaan signifikan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasinya. Ini terjadi tidak karena faktor kebetulan. Ya, artinya apa? Artinya memang berbeda. Karena gini, di dalam statistika itu ya kadang-kadang ya antara 80 dengan 83 ya misalkan. Ini dianggapnya sama. Karena menurut statistika perbedaannya tidak signifikan gitu ya. Nah, ini ada istilah gini. Signifikannya, tidak signifikan perbedaannya sehingga dianggap sama. Kalau secara angka ya jelas beda 80 83 ya. Tapi kalau secara statistika itu belum tentu beda ya, karena kalau misalkan perbedaannya tidak signifikan, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan, maka ini dianggapnya sama. Ya. Oke, ini nanti mau stop ya. Saya stop dulu aja, nanti kalian pada masuk ya, karena nanggung 2 menit lagi. Nah, coba nanti pada masuk lagi ya, ini saya end meeting dulu.